Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wari Siti Nur Hasanah dengan NIM P1S1201101. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar pengenalan MATLAB. Jadi, MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory, yang merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk perhitungan matematika, komputasi numerik, simulasi dan pemodelan, visualisasi dan analisis data, pembuatan grafik dan pengembangan aplikasi dengan memanfaatkan graphic user interface. Selanjutnya, bahwa di MATLAB ini sendiri ada beberapa format yang dapat digunakan. Misalnya seperti format short yang akan menampilkan 4 angka di belakang koma, lalu ada format long yang akan menampilkan semua angka di belakang koma, terus ada format short A, long E, rational, short K, long G, dan length. Pengaturan seperti ini juga bisa diaturkan dalam preference, di mana ada bagian command Windows, text display, ada numeric format. Sini kita menggunakan format short yang lebih ideal untuk penggunaan kita saat ini. Jadi, dalam MATLAB ini ada beberapa kasus khusus di mana MATLAB ini merupakan MATLAB ini memiliki sifat case sensitif. Jadi yang berarti bahwa antara huruf besar dengan huruf kecil itu dibedakan. Lalu ada beberapa aturan penulisan dalam MATLAB. Yang pertama adalah variabel tidak boleh diawali dengan angka. Seperti 2, A, B, C. Nah, akan seperti ini. Dia akan memberikan invalid expression. Lalu, selanjutnya ada aturan penulisan kedua, yaitu variabel dapat merupakan kombinasi antara huruf dan angka. Angkanya akan ditulis setelah huruf. Jadi, aturan berikutnya bahwa variabel tidak boleh menggunakan karakter khusus MATLAB, misalnya variabel yang menggunakan simbol persen, tagar, garis kurang, plus, dan anu. Dan ada juga beberapa bentuk misalnya seperti persen lalu oke, itu tidak akan dapat dibaca atau invalid expression di MATLAB. Lalu yang keempat adalah hindari memberikan nama variabel dengan nama-nama khusus yang ada di MATLAB seperti P, Epsilon, I, dan J. Di mana dalam MATLAB ini telah terdeklarasi bahwa nilai P adalah 22/7 dan begitu seterusnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke perintah yang ada dalam MATLAB. Yang pertama adalah SEO, di mana sel ini adalah perintah untuk membulatkan angka ke bil integer di atasnya menuju arah tak terhingga. Jadi misalnya SEO nah, bila kita lihat hasil bagi yang merupakan 3,1429, maka bila menggunakan sel, angka 3,14 ini akan berubah menjadi angka 4 yang telah dibulatkan bila menggunakan sel. Lalu ada perintah float, di mana perintah floor ini
Dimana print of floor ini akan membulatkan angka ke bil integer di bawahnya. Jadi, misalnya 22/7. Nah, seperti ini. Bila angka normalnya 3,14, maka bila digunakan perintah floor, dia akan membulatkan ke angka 3, yang berbeda dengan sel yang membulatkan ke angka 4. Lalu ada perintah fix, di mana perintah fix ini membulatkan angka ke bil integer ke atas atau ke bawah menuju arah 0. Jadi, bilangan fix ini lebih mengacu pembulatan ke semakin dekat ke angka 0. Tidak peduli bahwa angka tersebut adalah fix. Coba nah, seperti ini. Bila sel, dia akan menaikkan angka ke arah 4. Bila floor, dia akan menurunkan angka ke arah 3. Lalu untuk fix, dia akan tetap, sekalipun aturannya itu bila lebih dari 3,5 itu akan naik ke atas untuk di sel, untuk di floor. Maka di fix, dia akan tetap menurunkan angkanya ke arah yang lebih dekat dengan 0. Lalu ada perintah round, di mana perintah round ini akan membulatkan angka ke bil integer ke arah lebih dekat. Misalnya 27. Ini karena lebih dekat dengan 3,1. Nah, bila kita menggunakan round, untuk membuktikan membulatin ke angka paling dekat 3,66. Nah, jadi perintah round ini akan membulatkan ke angka yang lebih dekat. Bila 3,66, maka dia akan membulatkan ke arah 4. Bila dia 3,1, dia akan membulatkan ke angka 3. Itu untuk perintah membulatkan angka di MATLAB. Lalu ada beberapa perintah tambahan, misalnya seperti perintah CLC. Nah, seperti demikian bahwa perintah CLC adalah untuk menghapus layar command pada command window. Lalu kita lanjut ke menampilkan dan menunjukkan output. Jadi misalnya X sama dengan 3, titik koma, lalu Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 6, dengan T sama dengan X tambah B, X tambah Y
kali Z 27. Kita langsung 7, 6 kali 4, 24. 24 kali 24 tambah 27. Nah, jawabannya benar. Di variabel yang terakhir tidak diberikan titik koma agar tidak memutuskan jawaban untuk mencari jawaban di variabel T. Lalu ada beberapa pengaturan lain seperti ini, yaitu fungsi trigonometrik yang menggunakan asin, misalnya sin pi per 3. Seperti ini. 3 rumusnya, lalu ada fungsi dasar MATLAB, APS yang menyatakan harga mutlak, misalnya X, lalu ada X, terus ada log, misalnya log. File expression. Jadi seperti ini. Untuk log A, lalu ada pengaturan konstanta di mana ada pi, i, j, epsilon, round, min, ada real max, ini sama none. Di mana i adalah unit imajiner, lalu j sama dengan i. Ada ketentuan relatif floating point, bilangan floating point terkecil, lalu ada none yang itu not a number. Lalu selanjutnya adalah matriks, di mana matriks adalah susunan angka-angka yang membentuk baris dan kolom hingga bentuknya menjadi 2 dimensi. Misalnya di MATLAB ada beberapa perintah untuk di matriks, seperti untuk mendapatkan matriks simetri ada perintah Pascal 4, di mana 4 ini adalah ordonya. Lalu ada magic 4. Ini untuk membentuk matriks asimetrik. Seperti ini. Lalu selanjutnya lalu ada perintaran. Dan merupakan akan membentuk misalnya
matriks random 3, 4. Seperti ini. Lalu bila kita memasukkan angka, supaya hasilnya tidak menggunakan koma, maka kita bisa menggunakan seperti ini. Bila tidak mau angka menggunakan 0, sini ada juga minta font. Seperti ini bila menginginkan bahwa matriks tidak melibatkan angka desimal. Selanjutnya kita mulai ke arah penambahan dan pengurangan matriks. Misalnya X sama dengan 4. Jangan lupa ketik koma, lalu Y sama dengan magic. Magic 4. Salah. Jadi skal cik lalu Y sama dengan magic 4. Jangan ketik koma. Lanjut Z sama dengan X kali B sekali Y. Oke. Nah, seperti ini. Bila kita mencari bentuk skala 4, lalu skala magic 4, ini merupakan hasil perkalian dari Pascal 4 ini, lalu ada magic 4 ini. Selanjutnya tanda transform. Jadi X sama dengan P dikali Oke. Nah, seperti ini untuk melakukan transport pada matriks. Hanya perlu menambahkan tanda petik 1
untuk mendapatkan nilai transpose. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.